Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Hadiawati, mahasiswa Universitas Matlaul Anwar Banten, Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan, Prodi Farmasi, dengan NIM 6201900039. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan kajian jurnal mengenai validasi metode analisa pada penetapan kadar koenzim Q10 dalam sediaan mikroemulsi menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Apa sih mikroemulsi itu? Mikroemulsi adalah sistem pengiriman obat baru yang terdiri dari sistem emulsi minyak dan air dengan rata-rata diameter droplet mulai dari 50 sampai 1000 nm. Biasanya, ukuran droplet rata-rata adalah antara 100 sampai 500 nm dan dapat berupa bentuk minyak dalam air atau air dalam minyak. Koenzim Q10 atau ubiquinon merupakan vitamin dan antioksidan larut lemak yang berguna untuk meningkatkan produksi energi di dalam sel mitokondria. Pada kulit, konsentrasi koenzim Q10 10 kali lebih tinggi pada epidermis daripada di dermis. Sebagai bahan kosmetik, koenzim Q10 bertindak sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan diakibatkan oleh molekul berbahaya yang biasanya disebut radikal bebas. Koenzim Q10 memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat larut dalam minyak dan memiliki ukuran partikel yang besar, sehingga sulit untuk masuk pada kulit. Koenzim Q10 diformulasikan dalam sediaan mikroemulsi untuk memperbaiki penetrasi dalam kulit. Validasi metode bertujuan untuk mengetahui apakah metode yang digunakan untuk penetapan kadar koenzim Q10 dalam sediaan mikroemulsi ini sahih atau valid. Dilihat dari parameter-parameter tertentu, parameter yang digunakan untuk menentukan validasi dan metode penetapan kadar ini adalah akurasi, presisi, spesifitas, linearitas, LOQ, dan LOD. Parameter tersebut merupakan syarat parameter analisis yang harus dipenuhi untuk prosedur analisis kategori 1. Kategori 1 mencakup prosedur analisis kuantitatif untuk menetapkan kadar komponen utama bahan obat atau zat aktif dalam sediaan farmasi. Di sini ada metode penelitian, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan analitik, botol timbang, beaker glass, labu ukur, tabung reaksi, vortex, mikropipet 1000 UL, milipor 0,5 um, dan spektrofotometri UV-Vis. Dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu koenzim Q10, mikroemulsi koenzim Q10, water for injection, asetonitril, dan 2-propanol. Pembuatan stok larutan standar koenzim Q10. Pembuatan stok larutan standar koenzim Q10 dilakukan dengan cara timbang 5 mg, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian ditambahkan pelarut asetonitril, 2-propanol, sampai batas 10 ml pada labu ukur dan dikocok sampai homogen. Dan kemudian diberi label penandaan, yaitu 500 UL per mili koenzim Q10. Penetapan panjang gelombang maksimal. Larutan standar di pipet 1,5 mili. Larutan tersebut kemudian dibaca absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang atau lambda 200 sampai 400 nm. Absorbansi tertinggi yang diperoleh dapat digunakan sebagai lambda maksimum. Metode validasi linearitas, LOD, LOQ, akurasi, presisi, dan perolehan kembali. Pengujian LOD dan LOQ untuk menentukan batas terendah konsentrasi standar, baik yang dapat dianalisis secara kualitatif, LOD, maupun secara kuantitatif, yaitu LOQ. Perhitungan LOD dan LOQ dari standar deviasi, dan slope dari persamaan regresi kurva baku dengan perhitungan sebagai berikut. LOD sama dengan 3,3 SD/S dan LOQ sama dengan 10 SD/S. Penentuan rentang dan linearitas diperoleh dari kurva baku yang dibuat.
dengan memplot data perbandingan absorbansi ya dengan konsentrasi larutan X. Dari data yang diperoleh dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persamaan regresi dan koefisien korelasi. Koefisien korelasi R 0,99. Pengujian akurasi dan presisi dilakukan dengan menggunakan metode Fick. Membuat sediaan dengan rentang konsentrasi 0,8, 1, dan 1,2 gram koenzim Q10, yaitu 800%, 100%, dan 120%. Dan konsentrasi akhir sediaan adalah 80, 100, dan 120 Ug per ml koenzim Q10. Masing-masing konsentrasi dibuat 3 replikasi, kemudian dibaca absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UPPs pada panjang gelombang lambda maksimum. Hasil absorbansinya digunakan untuk menghitung harga perolehan kembali recovery dengan standar deviasi dan standar deviasi relatif, kurang lebih 2,7%. Bandingkan nilai persen perolehan kembali dengan keterimaan persen perolehan standar. Kemudian penetapan kadar koenzim Q10 dalam mikroemulsi. Pertama, di pipet 0,2 mili sampel dari 4 formula mikroemulsi masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi ukuran 10 mili. Kemudian ditambahkan pelarutnya itu asetonitril 2 propanol sampai batas 10 ml dan dikocok sampai homogen. Kemudian sampai diportek selama 2 menit dan disonifikasi selama 2 menit, kemudian difiltrasi menggunakan membran filter 0,45 um diperoleh supernatan dan diberi label sampel terlebih dahulu. Masing-masing sampel diamati dengan menggunakan spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang lambda maksimum. Hasil absorbansinya digunakan untuk menghitung harga perolehan kembali atau recovery dengan standar deviasi dan standar deviasi relatif lebih 2,7%. Hasil dan pembahasan. Sini larutan baku koenzim Q10. Larutan baku koenzim Q10 dengan konsentrasi tertentu dibuat dengan cara melarutkan bahan koenzim Q10 dengan pelarut, yaitu pelarutnya itu asetonitril 2 propanol. Penggunaan kombinasi pelarut dalam melarutkan koenzim Q10 dikarenakan koenzim Q10 sangat sukar larut dalam pelarut polar. Gambar 1 yaitu spektrum senyawa koenzim Q10. Penentuan panjang gelombang maksimum lambda max pada koenzim Q10. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Alasan dilakukan pengukuran pada panjang gelombang maksimum adalah perubahan absorban untuk setiap satuan konsentrasi adalah paling besar pada panjang gelombang maksimum, sehingga akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum. Penetapan panjang gelombang pada penelitian ini dilakukan dengan mengukur absorbansi dari koenzim Q10 pada panjang gelombang ultraviolet, yaitu antara panjang gelombang 200 nm sampai 400 nm. Hasil spektrum senyawa koenzim Q10 dapat dilihat pada gambar 1. Uji validasi metode analisis linearitas. Kurva kalibrasi dibuat 6 konsentrasi yang mengandung koenzim Q10 25,0, 50,0, 75,0, 100,0, dan 125,0, 150,0 Ug per ml. Masing-masing konsentrasi diamati sebanyak 3 kali replikasi. Kurva kalibrasi dibuat dengan memplot data absorbansi Y dengan konsentrasi larutan tau X. Dari data yang diperoleh, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persamaan regresi dan koefisien korelasi. Persamaan regresi kurva kalibrasi koenzim Q10 adalah Y sama dengan 0,0151X dan 0,2039 dengan koefisien korelasi 0,9992. Koefisien korelasi dalam penelitian ini sudah memenuhi persyaratan. Hasil linearitas kurva kalibrasi koenzim Q10 dapat dilihat pada gambar kedua. Sedangkan data absorbansi pada
tanpa kalibrasi koenzim Q10 dapat dilihat pada tabel 1. Batas deteksi LOD dan batas kuantitasi LOQ. Batas deteksi LOD dan batas kuantitasi LOQ ditentukan pada rentang linearitas perhitungan LOD dan LOQ dari standar deviasi dan slope dari persamaan regresi kurva baku dengan perhitungan sebagai berikut. LOD sama dengan 3,3 SD/S dan LOQ sama dengan 10 SD/S. Hasil LOD koenzim Q10 adalah 5,25 Ug/ml dan LOQ 17,48 Ug/ml. Data LOD dan LOQ dapat dilihat pada tabel kedua. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penetapan kadar koenzim Q10 dalam sediaan mikroemulsi dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Metode penetapan kadar yang digunakan telah memenuhi persyaratan validasi metode analisa. Hasil rata-rata persen perolehan koenzim Q10 pada parameter akurasi dan presisi adalah 100,70%. Masuk dalam rentang perolehan kembali yang didapat diterima 99,98 sampai 101,29%. Hasil rata-rata perolehan kembali pada penetapan kadar koenzim Q10 dalam sediaan mikroemulsi adalah 100,32%, yang masuk dalam rentang perolehan kembali yang didapat diterima yaitu 97,103%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.